Selamat berjumpa teman-teman. Sejarah Mania kali ini akan melanjutkan penelusuran jejak perang masa depan Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel kita tercinta ini, agar semakin banyak orang yang memiliki kesadaran sejarah kritis. Teman-teman, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, perang wacana Timur Barat tidak banyak lagi terdengar. Hal itu disebabkan oleh semangat kemerdekaan yang begitu tinggi di antara masyarakat Indonesia, serta Barat dipandang menjadi musuh masyarakat. Akibatnya, hampir seluruh bagian masyarakat menyetujui dikembangkannya budaya nasional yang berpijak pada budaya daerah. Pada pertengahan tahun 1946, beberapa budayawan berkumpul atas inisiatif Chairil Anwar. Dalam pertemuan itu, mereka memperbincangkan tentang kebudayaan bagi Indonesia yang baru saja merdeka. Mereka tidak setuju sikap yang mengagung-agungkan kebudayaan lama yang sudah lapuk, tapi mereka juga menentang untuk mengagungkan budaya Barat. Akhirnya pandangan mereka itu disusun dalam bentuk pernyataan dan diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Bahkan kelompok ini pun kemudian menamakan diri sebagai Generasi Gelanggang Indonesia Merdeka. Revolusi fisik menjadikan penerbitan Surat Kepercayaan Gelanggang tidak mungkin dilakukan. Baru pada tanggal 22 Oktober 1950, Surat Kepercayaan Gelanggang terbit dalam majalah Siasat. Isinya adalah bahwa seniman gelanggang Indonesia Merdeka menempatkan diri sebagai pewaris semua warna kebudayaan dari semua penjuru dunia. Mereka tidak akan menghidupkan kembali tradisi lama, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Dalam pandangan mereka, kebudayaan Indonesia baru adalah hasil dialog intensif antara Barat dan Timur. Tiga tokoh generasi gelanggang yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin pada tahun 1949 menerbitkan ontologi yang berjudul Tiga Menguak Takdir, yang berisi kritikan terhadap pemujaan Barat oleh Sultan Takdir Ali Sabahna, sekaligus mengkritik banyak kalangan yang mengambil posisi sebagai anti-Barat. Kejadian lain yang tidak kalah menarik adalah berdirinya sebuah organisasi seniman pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dikenal luas dengan singkatannya yaitu Lekra. Lembaga itu didirikan oleh beberapa pemuda seperti A.S. Darta, M.S. Asar, Heng Ngantung, Arjuna, Jobar Ajub, Sudarnoto, dan Nyoto. Dalam mukadimahnya, Lekra merumuskan 6 konsepsi kebudayaan rakyat. Yang pertama, rakyat harus berjuang memiliki dan menguasai kesenian, ilmu, dan industri sebagai dasar-dasar kebudayaan. Yang kedua, perjuangan demokrasi rakyat sebagai tujuan mutlak akan menyediakan kebebasan perkembangan kebudayaan rakyat yang menandakan kebebasan pengembangan diri rakyat sendiri. Yang ketiga, kebudayaan rakyat adalah senjata perjuangan untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme, serta mengajar rakyat menjadi pahlawan dalam perjuangannya. Yang keempat, kolonialisme masa lampau masih menyisakan jejak yang menghasilkan faktor degeneratif yang memisahkan pekerja kebudayaan atau seniman dari pergerakan rakyat. Kelima, kebudayaan asing yang progresif tetap diterima secara kritis dan pragmatis dalam usaha memajukan kebudayaan rakyat. Keenam, hakikat lembaga kebudayaan rakyat adalah organ perhimpunan kemajuan intelektual yang revolusioner serta memperjuangkan anti-imperialisme di bidang kebudayaan.
Dari dua kelompok seniman itu tampak bahwa tidak lagi terjadi pembedaan yang tajam antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Indonesia. Keduanya memandang asal-usul kebudayaan tidak menjadi masalah sepanjang mampu memajukan kebudayaan Indonesia yang progresif dan sehat. Dalam perjalanan waktu, kelompok Lekra memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengembangan kebudayaan atau kesenian Indonesia dan memunculkan genre baru yang dikenal sebagai aliran realisme sosial, terutama karena program-program mereka untuk turun ke desa-desa dan mengembangkan berbagai kesenian rakyat. Meskipun semangat kemerdekaan mewarnai usaha pengembangan kebudayaan nasional, bukan berarti pemikiran agar Indonesia berkebudayaan Barat telah sama sekali mati. Pada tahun 1950-an, paling tidak ada dua peristiwa penting yang menunjukkan bahwa usaha untuk menerapkan tata nilai Barat di Indonesia tetap hidup meski dalam kondisi tertekan. Peristiwa pertama adalah perhelatan bertajuk Simposium Sastra Modern Indonesia pertama yang diadakan pada tahun 1953 di negeri Belanda. Simposium itu diadakan oleh Stikusa. Apa itu Stikusa? Agar sedikit punya gambaran, Stikusa adalah singkatan dari Stichtinghuis voor Culturele Samenwerking atau Lembaga Kerjasama Kebudayaan antara Belanda dengan negara-negara bekas dan jajahan Belanda. Sebagai anggota adalah Indonesia, Suriname, dan Antilles. Nah teman-teman, siapa yang diundang untuk hadir dalam Simposium Sastra Modern Indonesia pertama itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Takdir Ali Shahbana. Dalam presentasinya, Sultan Takdir menyesali kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan bahwa revolusi telah menyebabkan manusia modern Indonesia menginsafi bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkannya dengan bersemangat itu pada hakikatnya membuatnya lebih melarat karena ia telah kehilangan segala-galanya. Peristiwa yang kedua adalah Seminar Sejarah Nasional Indonesia pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Dalam seminar itu, Soetjatmoko menentang keinginan Menteri Pendidikan Muhammad Yamin untuk membangun metodologi penulisan dan filsafat sejarah yang khusus untuk bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan nasionalisme. Menurut Soetjatmoko, Indonesia harus tetap mengikuti kriteria ilmiah Barat. Dia mengusulkan penerapan metodologi penulisan sejarah secara ketat agar kajian sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari pembahasan yang sudah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa gelora semangat kemerdekaan menjadikan wacana untuk mengembangkan kebudayaan yang khas Indonesia sangat menonjol. Di pihak lain, semangat untuk mengubah Indonesia untuk mengikuti tata nilai Barat menjadi terpinggirkan. Apakah perang berarti sudah selesai dengan kemenangan pandangan kaum nasionalis? Belum teman-teman, situasi itu berubah ketika pimpinan politik Indonesia berganti. Untuk itu, sampai jumpa pada pembahasan Perang Masa Depan edisi berikutnya yang akan membahas perang kebudayaan Indonesia pada masa Orde Baru. Salam sejarah, terima kasih.